Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I start my presentation, I would like to introduce myself. My name is Widodo Aji Pradana. My ID number is 193200108. Okay, in this video, I would like to explain to you about the felicity condition. This is my outline of my presentation. The first is the definition, second is the felicity condition, and the last is my example. Okay, we start with the definition of the felicity condition. For a speak act to work or still good, that there are several conditions that must be met and these conditions are termed as felicity condition. Oke, pada divisi ini Austin berpendapat bahwa speak act dapat berhasil jika dapat memenuhi beberapa kondisi yang ada dan syarat-syarat yang ada yang dimana kondisi ini dinamakan dengan felicity condition. In pragmatic and speak act theory, the term felicity condition refers to the condition that must be in a place and the criteria that must be satisfied for an utterance or speak act to achieve its purpose. Dalam ilmu pragmatik yang mengkaji tentang speak act theory, felicity condition mengacu kepada kondisi yang dimana harus ada dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar ujaran atau speak act tidak tutur tersebut dapat mencapai tujuannya. There are three conditions that are necessary and must be met which are called felicity condition according to the Austin. Menurut Austin yang telah disebutkan tadi ada beberapa kondisi. Yang sekarang saya jelaskan ini ada 3 kondisi yang dibutuhkan yang harus ada yang dinamakan dengan felicity condition. The first, the person and the circumstance must be appropriate. Yang syarat pertama adalah ketika seseorang dan lingkungannya tersebut cocok dengan situasi yang ada, kondisi yang ada itu cocok sehingga dapat dikatakan dengan felicity condition. The second is the act. The act must be executed completely and correctly by all the participants. Jadi pada syarat yang kedua ini, semua partisipan, baik si penutur dan mitra tuturnya harus memiliki maksud yang cocok atau yang sama dalam kondisi tertentu sehingga dapat dikatakan felicity condition. Okay, the third is the participant must have the appropriate intention. Pada saat kondisi yang ketiga ini merujuk pada kondisi yang harus ada kriteria tertentu yang mengharuskan kita untuk tahu akan tujuan dari ujaran tersebut agar dapat mendapatkan makna dari speak act atau maksud dari sebenarnya dari speak act tersebut. The type of felicity condition. There are 4 types of felicity condition. The first is the professional content condition. The second is the preparatory condition. The third is the sincerity condition, and the last is essential condition. Okay, the first is the professional content condition. The professional content condition requires that the precautionary must so conventionally acceptable what to enforce the speak act. Pada syarat pertama ini, mengharuskan lokusi harus menunjukkan kata-kata yang dapat diterima secara konvensional untuk dapat menegakkan speak act. Jadi pada kondisi ini mensyaratkan bahwa para partisipan tersebut dapat memahami bahasa dan kondisi yang ada, yang terjadi secara natural dan tidak dibuat-buat seperti sinetron. Karena sinetron tersebut kejadiannya tidak natural karena sudah ditulis dengan skrip, jadi bohongan dan tidak dapat
katakan dengan velocity condition yang memenuhi speak act agar ujaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. The second is the preparatory condition. The person who use speak act must be in the right person to use them in the particular context. Pada preparatory condition, orang-orang yang pada kondisi ini, orang-orang yang menggunakan tidak tutur harus orang yang tepat, menggunakannya di waktu yang tepat dalam konteks tertentu. Atau kondisi ini mensyaratkan seseorang yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan dan ujaran tersebut dapat diterima sebagai velocity condition. Contohnya ketika kita mengundang seseorang untuk hadir dalam acara kita. Contohnya seperti, halo, besok kamu datang ya ke acara aku. Terus temannya menjawab, oke, aku akan datang. Maka temannya tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengundang orang lain yang tidak diundang oleh saya untuk menghadiri acara saya, maka teman kita ini tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan ujaran ini. Jadi agar tidak terjadi penyalahgunaan, maka kita harus memenuhi syarat ini. Oke, selanjutnya the next is the sincerity condition. The person performing the speak act must in most circumstances have the thought, feeling, and the intention necessary for speak act to be successful. Oke, pada sincerity condition ini orang yang melakukan tindakan atau speak act dalam kebanyakan keadaan harus memiliki pikiran, perasaan, dan niat yang diperlukan untuk tindak tutur tersebut dapat berhasil. Kondisi ini mensyaratkan bahwa seseorang harus memiliki keyakinan untuk dapat melakukan tindakan tersebut atau memiliki keikhlasan untuk melakukannya, untuk memenuhi ujarannya. Jika tidak, maka akan terjadi penyalahgunaan dan maka salah tidak dapat dikatakan dengan sincerity condition, gagal. Oke, selanjutnya. The next is intentional condition. Intentional condition require the speaker commit to the speak act and takes responsibility for carrying out the action. Jadi pada syarat ini mengharuskan pembicara dapat berkomitmen pada tindak tuturnya atau speak act-nya, ujarannya, dan dapat mengambil tanggung jawab untuk melakukan tindakan tersebut. Contohnya ketika kita berjanji kepada teman kita, kita harus datang untuk memenuhinya. Jika tidak, ya tidak dapat dikatakan dengan velocity condition dan ujaran dan tidak dapat melaksanakan ujarannya. Dan speak act pun gagal untuk ditegakkan. Okay, the example. The first example is the member of the group friendship and not the member of the group friendship. Ini saya ambil kepada circle saya yang membuat sebuah kosakata baru yang dinamakan has. Yang dimana artinya dari has ini adalah ayu. Jadi contohnya seperti ini. Ayo kita ngopi. Terus saya berkata has. Dan teman saya yang bukan dari circle saya ini menanyakan, apa itu has? Nah, saya menjelaskan bahwa has ini adalah ayu. Jadi untuk dapat memenuhi velocity condition ini harus bergabung dengan atau pernah berbicara dengan grup saya yang dimana mereka agar orang dari luar grup ini tahu apa yang dimaksud dengan has ini. The second example is the president director of Pertamina and the public.
Pada contoh yang kedua ini saya ambil pada suatu wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan kepada direktur utama dari Pertamina. Pada wawancara tersebut, si wawancara menanyakan kepada direktur Pertamina kenapa minyak Pertamax ini bahan bakar minyak Pertamax ini naik harganya. Dan Pertamina menjawab bahwa harga Pertamax naik dilakukan agar menghindari kerugian akibat lonjakan harga minyak mentah dunia imbas konflik bersenjata di Ukraina. Maka jawaban dari Presiden Direktur Pertamina ini dapat dipertanggungjawabkan karena beliau memiliki wewenang untuk mengatakan bahwa harga ini naik karena alasan tersebut. Berbeda ketika seseorang wartawan mencari orang biasa. Orang biasa berkata kepada temannya, ini kejadian ketika saya mengobrol dengan teman saya. Terus teman saya mengatakan harga BBM naik loh. Saya yang belum tahu buktinya mengatakan kenapa bisa naik. Jadi untuk memenuhi First Condition kita harus mencari tahu tersebut latar belakang dari kenapa BBM ini naik. Kita tidak langsung percaya kepada teman kita. Jadinya karena teman kita ini tidak memiliki wewenang yang pas untuk menjelaskan kenapa BBM ini naik. Okay, that's all is my presentation. I hope you can understand about my presentation and thank you for the listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.